Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sudah sarapan ini? Alhamdulillah, kita harus sarapan. Kalau nggak sarapan nanti anak-anak sekalian nanti lemas gitu ya. Oke, baik. Ketua kelas Berdiri. Bersiap. Kepada Bapak Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dulu. Oke, baik, lanjut ketua kelas. Baca doa. Baik anak-anak Bapak, sebelum kita mulai pembelajaran, ayo kita nyanyi lagu wajib nasional. Halo Berbandung, hafal semua? Hafal. Oke, silakan. 1, 2, mulai. Halo Bandung, ibu kota Periana. Iya. Terima kasih, luar biasa semangatnya. Oke, tepuk semua. Oke, baik. SMK. Bisa, Allah Akbar. Oke, baik anak-anak Bapak. Bapak absen dulu ya. Siapa yang hari ini tidak datang? Oke. Oke, terlambat ya? Oke, silakan ambil bangkunya. Paling belakang duduknya ya. Nah, buka pelajarannya. Oke, baik. Silakan. Pasti macetkan di jalan. Apa absen dulu? Silakan. Adel, Akrimatul, Alika, Anggi, Anissa, Elva, Tantika, Dea, Fadila, Fajar, Firzarica, Fira Dewi, Rinanti, Indah Ramadhani, Ira Aulia, Irfan, M. Davi, Melani, Meisa, Muhammad Arya, Muhammad Solihin, Nadia Helunisa, Nadia Cantika, Nazla, Naufal, Putri, Radia. Alhamdulillah berarti hadir semua. Baiklah anak-anak Bapak, kita lanjutkan materi kita
Hari ini kita mempelajari tentang beriman kepada kitab-kitab Allah, ya. Oke, baik anak-anak Bapak. Ini kompetensi dasar dari pelajaran kita hari ini 3.3, yaitu menganalisis makna iman kepada kitab-kitab Allah. Lalu kemudian 4.3 mempresentasikan keterkaitan antara beriman kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku sehari-hari. Baik anak-anak Bapak, kita lanjutkan. Ini tujuan pembelajaran kita. Setelah mengikuti proses pembelajaran, Anda semua diharapkan dapat memahami makna iman kepada kitab-kitab Allah, kemudian memahami tata cara beriman kepada kitab-kitab Allah, memahami kandungan dari nafi tentang iman kepada kitab-kitab Allah, kemudian mengidentifikasi macam-macam kitab Allah dan suhuf, kemudian menyajikan paparan tentang makna dalil nakli macam-macam kitab suci Allah Subhanahu wa taala dan suhuf, kemudian yang terakhir menyajikan paparan keterkaitan antara beriman kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku peduli kepada orang lain dan saling menasihati. Baiklah anak-anak Bapak yang Bapak cintai, kita lanjutkan materi kita. Ini dia materi kita pada hari ini, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah, ya. Oke, baik. Sebelum Bapak lanjutkan, Bapak ingin tanya dulu. Sudah ngaji semua ini? Coba, kamu juz berapa? Juz 3, alhamdulillah luar biasa. Soal ini? Juz 1. Ngaji tak semangat terus ya? Nah, kalau bisa dalam waktu 1 tahun ke depan nanti khatamnya selesai membaca Al-Qur'annya. Oke, baik anak Bapak, ini semuanya membaca Al-Qur'an. Yang sudah khatam tunjuk tangan dulu. Yang sudah selesai baca Al-Qur'annya, tunjuk tangan. Ayo, silakan tunjuk tangan. Iya, 1. Ada lagi? 2, 3, 4. 4 orang. Ada lagi? Ayo, siapa lagi? Oke, Dea, mana Dea? 5. Oke, 5. Alhamdulillah luar biasa. Nanti bisa bantu teman-temannya yang kurang lancar membaca Al-Quran, ya. Oke, baik anak-anak Bapak. Ini dia. Apa sih makna iman kepada Allah itu? Kitab-kitab Allah itu, ini dia. Makna iman kepada kitab-kitab Allah. Oke anak-anak Bapak. Dalam rukun iman ada berapa? Ada 6. Beriman kepada kitab-kitab Allah itu terdapat dalam rukun iman keberapa? Keberapa? Ketiga. Pertama, beriman kepada Allah. Kedua, malaikat Allah. Kemudian yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Itu dia. Ada berapa kitab-kitab Allah? Ada 4. Yang pertama, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Itu dia. Oke, baik. Sekarang lihat, perhatikan ke depan. Ini ada dalil tentang pentingnya mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita baca sama-sama ya. Yuk, auzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sama-sama kita baca ya. Turuti Bapak. Wa anzalna ilaikal kitab. Wa anzalna ilaikal kitab bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi muhaiminan alaihi fahkum bainahum
ummatan wahidah walakin liyabluwakum ummatan wahidah walakin liyu apa ini? Bapak kurang jelas itu? Walakin liyabluwakum Bima atakum Fastabiqul khairat Ila Allahi marji'ukum Jami'a Fayunabbi'ukum Bima kuntum Fihi takhtalifun. Oke, baik. Siapa yang bisa membacakan artinya? Ya, silakan, Ananda. Bacakan artinya. Bisa kelihatan? Silakan. Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu untuk setiap umat di antara kamu. Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kami jadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu, maka berlomba-lomba berbuat kebajikan hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Oke, terima kasih Nanda. Baik. Tadi sudah Bapak singgung tentang macam-macam kitab Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa? 4. Ada 4. Yang pertama? Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Kemudian Taurat diturunkan kepada Nabi apa? Nabi? Ayo. Siapa bisa? Hah? Ayo siapa bisa? Nabi apa? Nabi Musa. Zabur kepada Nabi Daud. Taurat, Zabur, Injil Al-Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Lalu kemudian selain kitab yang 4 tersebut, ada lagi juga bukan kitab tapi lembaran yang disebut dalam Quran itu adalah suhuf. Nah, suhuf. Nah, itu dia. Suhuf Ibrahim wa Musa. Nah, Allah berikan ada suhuf ini kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Itu dia. Lalu kemudian perhatikan Anda semua, lihat. Inilah salah satu cara mengimani kitab-kitab Allah. Kitab Allah itu Al-Quran, ya. Oke. Itu dia. Ini. Mereka membacanya. Apa yang mereka baca? Al-Quran. Itu. Perlu Anda ketahui bahwasanya Taurat, Zabur, Injil itu tidak ada lagi sekarang. Semuanya isinya itu ada dalam Al-Quran. Itu dia. Kemudian ini dia. Fungsi beriman kepada kitab Allah itu adalah mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beriman kepada kitab Allah itu, yakin kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Kepada siapa tadi Al-Quran diturunkan?
Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu berapa lama? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau digenapkan 23 tahun. Ini dia. Lalu kemudian memperkuat keyakinan seseorang kepada tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Lalu kemudian menambah ilmu pengetahuan. Kemudian menanamkan sikap toleransi terhadap agama lain. Oke, paham? Jelas? Oke. Baik, anak-anak Bapak, ada yang ingin bertanya? Silakan, tunjuk tangan. Silakan. Siapa namanya? Putri ya? Oke, baik, Putri, silakan. Bagaimana cara kita menjaga Al-Quran? Oke, pertanyaan yang bagus. Bagaimana cara kita menjaga Al-Quran? Apakah hanya menjaga Al-Quran itu ditaruh di atas lemari, lalu kemudian nanti ketika ada di antara keluarga kita yang meninggal dunia, barulah turun Al-Quran, kemudian kita lap-lap dari debu yang lengket di Al-Quran tersebut, lalu kemudian barulah kita baca? Tidak. Menjaga Al-Quran itu yang pertama adalah membacanya. Lihat, seperti gambar yang telah Bapak tunjukkan tadi ini. Cara menjaga Al-Quran. Mereka mentadarusinya, membacanya. Bukan hanya seminggu sekali, bukan hanya ketika ada orang tua yang meninggal dunia barulah Al-Quran turun dari lemari, bukan. Akan tetapi kita setiap waktu membaca Al-Quran, gitu ya, seperti itu, anak-anak Bapak. Lalu kemudian yang kedua, cara menjaga Al-Quran itu adalah tadi yang pertama membacanya setiap waktu ya. Lalu kemudian yang kedua, menempatkan di tempat yang terbaik dan kemudian tidak ditimpai dengan buku-buku yang lain. Kemudian ketika kita ingin membacanya, kita harus bersuci dari hadas kecil dan besar. Berwudu kita dulu. Nah, baru kita pegang Al-Quran. Oke? Paham, Putri? Oke, terima kasih. Baik anak-anak Bapak. Kalau sudah paham, Bapak ingin memberikan tugas kepada kalian. Ya? Nah, apa tugasnya, Pak? Tugasnya adalah menganalisis. Di buku kita itu, di situ ada isi tentang kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Walaupun tidak banyak, tetapi ada isi-isinya. Apa itu? Bagaimana cara beriman? Dalam kitab Taurat itu sudah ada di situ. Ada anak Bapak? Ada. Oke, baik. Bapak ingin buat 4 kelompok dulu. Ya. Apa tugasnya? Menganalisis dari kitab-kitab tersebut. Kelompok pertama nanti analisis nanti kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Setelah selesai nanti Bapak ambil lagi ya. Di sini dia. Oke, baik. Silakan. Buat kelompoknya. Ini menganalisis kitab Taurat. Ini Zabur. Lalu kemudian ini Injil. Kemudian Al-Quran. Silakan buat kelompoknya. Yuk, berhadapan kelompoknya. Ayo, silakan. Bapak kasih waktunya sekitar 10 menit, ya. Iya. Ya, silakan. Ya. Ambil kelompok ya. Silakan kelompok ya. Silakan dulu. Nah, iya. Silakan. Ya. Oke. Baik. Ya. Enak. Kelompoknya tadi kemarin di Al-Quran kan? Ya. Silakan. Silakan ini Komsan. Ya, silakan. Oke, baik. Silakan. Ini kelompok yang menganalisis kitab Taurat. Kelompoknya ada? Kelompoknya. Ya.
ya. Ada kerjakan? Ya. Silakan kerjakan. Silakan tulis. Ada sudah? Oh iya. Oke. Oke. Sudah siap? Oh, sudah siap. Oke, lanjut. Siapa yang sudah siap? Bentar. Oke, baik. Iya, ini tadi menganalisis kitab Injil. Nah. Siapa lagi? Sudah siap? Oke, baik. Iya. Ya, sudah siap. Silahkan yang sudah siap kembali ke posisi awal. Rapikan. Sudah siap? Silahkan. Kembali di kelas. Kembali ke posisinya. Oke, baik anak-anak Bapak. Diskusi kelompok kalian cukup bagus. Ada lagi yang kurang paham dari pelajaran kita hari ini, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Sudah paham semua? Sudah paham? Oke, luar biasa anak Bapak. Sebelum Bapak tutup, kesimpulan pelajaran Bapak hari ini yaitu yang pertama, iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala adalah rukun iman yang ketiga. Kemudian yang kedua, pengertian iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini dan membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyunya kepada Rasul Allah yang termuat di dalam kitab-kitabnya, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Yang ketiga, isi pokok dari semua kitab Allah Subhanahu wa taala ini sama, yaitu bertauhid dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keempat, kitab Al-Quran memiliki keistimewaan dibanding kitab yang lainnya. Di antaranya keistimewaan itu adalah Al-Quran berlaku untuk seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia, ya. Oke, lalu kemudian Al-Quran itu terjamin pemeliharaannya sampai akhir zaman. Kemudian yang kelima, yang terakhir, fungsi utama beriman kepada kitab Allah adalah sebagai pedoman bagi umat manusia untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Inilah kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, yaitu
beriman kepada kitab-kitab Allah. Baiklah anak bapak, jangan lupa Al-Quran yang ada di rumahnya dibaca. Dan insya Allah Al-Quran yang kita baca itu akan memberikan syafaat nanti kepada kita di yaumil akhir atau yaumil qiyamah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dengan materi atau bab yang berbeda pula, yaitu tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi